yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Kita akan membaca bagian Alkitab dan merenunginya. Marilah berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memberi firman menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita terambil dari surat kiriman Rasul Paulus, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Filipi 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang diutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang mengikuti ibadah pada minggu lalu, saya yakin saudara mendengar atau membaca sama dengan yang saya baca dan saya beritakan, sampaikan dalam khotbah minggu lalu. Kita diajak sebagai jemaat PKI untuk menghayati apa yang digarisbawahi Tuhan dalam Ulangan, yaitu orang yang percaya kepada Allah harus, kalau judulnya memang satu tempat ibadah,
tetapi intinya adalah satu Tuhan. Satu pemahaman yang benar tentang Tuhan. Satu pengenalan yang benar tentang Tuhan. Jadi saya mau singkatkan dari yang kemarin itu. Orang yang percaya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus harus punya satu visi dan juga satu misi. Jelas ya? Kita benar-benar harus menyembah Allah yang benar. Tidak boleh ada ilah lain. Dan kita punya satu misi. Kalau kita percaya pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita tahu misi Tuhan tidak berhenti. Yesus naik ke surga, dia bukan pensiun. Roh Kudus ada, dicurahkannya bagi kita yang percaya untuk melanjutkan misi sama. Matius 28. Dan pada hari ini sudah GKI secara keseluruhan merenung bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini memang satu visi dan satu misi. Bagaimana kita sehati sambil menunggu Yesus datang. Kita belajar dari apa yang Rasul Paulus ingatkan dalam surat kepada jemaat Filipi ini. Kita tahu Rasul Paulus setelah bertobat dipersiapkan Tuhan dalam cara Tuhan yang khusus. Pekerjaannya satu saja. Ketika ia mengenal Tuhan secara benar, pekerjaannya intinya satu. Memang dia dapat buat tenda juga, tapi dia tidak bisnis untuk mau jadi kaya seperti pikiran lama. Dia buat tenda juga, dia jadi pengusaha untuk menopang pekabaran Injil. Waktu dia masuk penjara di Roma, dia tidak bisa bikin tenda. Makan minum tentu di penjara, biar makanannya mungkin tidak memenuhi syarat. Oke. Fasilitasnya juga tentu sangat minim. Oke. Itu tergambar dari apa yang Rasul Paulus kasih ingat kepada jemaat di Filipi. Karena pekabaran Injil, karena misi, maka ia masuk penjara. Jadi saudara, ini bukan masuk penjara dengan berbagai macam alasan, bukan. Ini karena misi. Karena mau tetap setia kepada Allah yang sungguh-sungguh dikenal sebagai Allah yang benar. Jadi Rasul Paulus sekalipun dia masuk penjara, dia menulis surat, dan dari surat itu tergambarlah iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan ini tentu pelajaran untuk kita semua. Rasul Paulus sengsara tentu di penjara, tapi dia tidak memanfaatkan kesengsaraan itu untuk mengemis. Tidak. Karena itu pesannya jelas untuk kita. Yang belum sengsara seperti Rasul Paulus, Yesus teladan tertinggi. Tidak ada Yesus mengemis, meminta belas kasihan kepada tolong pahami saya. Ini ingatan untuk kita yang sungguh-sungguh mengenal Allah, yang sungguh-sungguh tahu visi dan misi kita sebagai orang percaya di dunia ini. Tidak menjual kemiskinan,
dan akhirnya berakibat pada menjual Injil. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari perhatikan. Rasul Paulus di dalam penjara, dia menulis dari surat Filipi ini. Ada yang bilang ini surat penjara karena ditulis dari penjara di Roma. Tapi ada juga yang menyebut ini surat sukacita. Biarpun keadaan di luar diri Rasul Paulus bisa diambil sebagai alasan untuk menangis terbehek-behek, tapi tidak. Dalam surat Filipi kita berjumpa dengan ungkapan sukacita, sukacita kendati ada penderitaan. Sebelum Rasul Paulus menyelesaikan suratnya, sebelum salam terakhir dari surat, ia menyatakan terima kasih. Terima kasih yang pertama kepada ayat 10 kepada Tuhan. Ya, saudara, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Ini terima kasih. Bersuka cita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan itu kualitasnya menembus segala penderitaan. Yang kedua, masih di ayat 10. Kenapa Rasul Paulus bersukacita dalam Tuhan? Karena Tuhan mengerjakan ini kepada orang Filipi, jemaat Filipi. Pikiran dan perasaanmu bertumbuh, atau pikiran dan perasaanmu mekar, ya, di dalam ayat 10. Aku bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Kenapa? Karena dulu, nanti itu ada disinggung di ayat yang ke-15, waktu tidak ada dukungan, tidak ada support untuk Rasul Paulus, satu-satunya yang mensupport dia jemaat Filipi. Pertanyaannya adalah, apakah jemaat Filipi itu jemaat yang kaya? Tidak. Jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya secara finansial, karena ini, ya, saudara-saudara, bicara pemberian di sini nih, pemberian berupa kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh sekarang dia kawannya. Rasul Paulus mengucap syukur, bersukacita dalam Tuhan bahwa tentu ini dikerjakan oleh Tuhan. Pikiran dan perasaan jemaat Filipi bertumbuh kembali, mekar. Bayangkan, Rasul Paulus begitu detail tentang gelar. Dia tidak perlu, saya ada kekurangan yang kasih yang tanda sabun, odol, kantong. Di penjara kita tahu, satu pun yang bisa untuk semua. Aduh, terima kasih kamu bawa ini apa-apa. Dia melihat akar dari tindakan mereka datang. Mereka diwakili oleh Epafroditus. Akar dari perhatian mereka bagi Paulus, pemberian ini adalah perkembangan, pertumbuhan iman, pertumbuhan pikiran, pertumbuhan perasaan. Tentu Rasul Paulus bersukacita dalam Tuhan, karena orang yang bertumbuh imannya, bertumbuh pikirannya, bertumbuh perasaan,
Kantara. Terus saya tanya dia, kau maksud apa kasih saya tidak? Tentu pertama kita terhubung dengan Tuhan. Kalau Tuhan mungkinkan, apa maksudnya? Ya. Kalau saya boleh bersaksi, saya bersaksi minggu lalu, Bapak Ibu. Saya tidak masuk penjara seperti Paulus, tapi secara finansial saya pergi. Ya, tapi ingat, saya bukan jual satu keminiman di sini tidak. Saya mau belajar dari Paulus. Ya, tiba-tiba hari minggu lalu turun majelis satu dan ibu pendeta, ada keluarga ini, ada tunggu ibu di ruang kerja. Saya masuk, saya lihat ada 3 pasang, ya, orang dewasa. Yang 2 pasang saya kenal, yang 1 pasang saya tidak kenal. Di sana sudah mati. Oh, ini mungkin orang mau rencana menikah. Saya duduk. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Mereka kasih saya amplop. Ini dalam rangka apa? Kami keluarga pada 2 bulan ini kami banyak ulang tahun. Orang mungkin tak bikin pesta, ya dong bikin dong kasih saja untuk ibu pendeta. Bapak Ibu terus terang, saya terima dan saya doakan mereka. Ternyata orang memang adik kakak yang 2 itu adik kakak yang ya karena mungkin jarang datang ke gereja, jarang datang ke ibadah karena kesibukan. Saya juga tidak terlalu kenal bukan. Oke, saya doakan. Terus terang sampai pulang saya bantukan. Kenapa tiba-tiba Tuhan buka sabar banyak begini? Apa ya? Saya menghadapi apa? Malam satu saudara lagi ini, pendeta, kau belum bayar iuran koperasi, iuran lagi, tunggakan pinjaman koperasi. Oh oke Pak. Sampai Tuhan terima kasih. Saya sudah lupa satu utang itu. Terhadap tanggung jawab kan? Bukan. Ya, saya cari waktu yang tepat bagaimana kumpul-kumpul. Besoknya hari Senin di sini ada dapat pengasuh kayu mungkin Bapak kemarin tidak ya? Ya, saya mendapat telepon dulu saya lama di dia. Oh, maafin ya teman. Saya oke, tim jangan biar selatan ke saya. Saya ke sana, ini ada pada itu lagi belum dapat tempat. Mari pada itu juga ikut saya. Oh Tuhan, saya tahu. Kenapa kemarin saya dapat ampau? Karena Tuhan ada mau kasih kita tamu 8 orang, menginap 5 hari di pastor. Dan lebih lagi, karena itu saya bilang ke majelis yang tetangga saya sebelah, saya cerita, saya bilang, inilah peribahasa bilang, ya, hutang budi di bawah mandi. Karena saya tinggal di sana lama, 17 tahun, saya telah punya keluarga, orang itu satu keluarga. Sekarang mau datang di sini, tidak mungkin kasih terlantar. Dan saya mengerti sekarang Tuhan, kenapa kemarin ada keluarga datang kasih saya ampau. Saudara, saya percaya Tuhan pakai keluarga itu. Tuhan pakai keluarga itu. Dan inilah yang disyukuri oleh Rasul Paulus. Saya bersuka cita dalam Tuhan karena kamu mengalami pertumbuhan, mekar pikiran dan perasaan. Dalam bahasa aslinya itu bisa ditranslate juga dengan mekar, bertumbuh itu mekar. Rasul Paulus melihat Tuhan bekerja dan tentu dengan
Orang Lewi tidak punya ladang, perkebunan, pertanian dan peternakan, tidak. Itu lalu ya. Nah, sekarang dalam tuntunan Roh Kudus, jemaat Filipi tidak lupa kepada Rasul Paulus. Dan karena itu ia mengatakan begini, 10 bagian B. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagi ini. Ketorang bisa punya keinginan membantu, artinya mendukung, tapi kesempatan itu datang dari Tuhan. Jadi kalau ada kemauan untuk menopang, mintalah kesempatan dari Tuhan. Tidak setiap orang dapat kesempatan untuk terlibat mendukung para hamba atau orang-orang yang bergelut di dalam pekabaran Injil. Kalau Tuhan kasih kesempatan, jangan sia-siakan. Itu ayat 10b. Berikutnya, Rasul Paulus mengingatkan, ini saudara yang saya sebut tadi, kalau kita miskin dalam kebenaran, maksudnya kalau kita miskin karena kebenaran kita miskin, karena kebenaran kita makan nasi kosong, karena kebenaran kita cuma makan nasi satu hari satu kali. Kita belajar dari Rasul Paulus, kita tidak jadi pengemis. Di dalam ayat 11 dan ayat 12 Rasul Paulus bilang, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelemahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Aku telah belajar mencukupkan diri." Tentu hanya orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang belajar mencukupkan diri, tidak menjual kekurangan, tidak. Mau kita cuma makan bubur, Tuhan tahu. Ibu bagaimana kalau cuma tiap hari makan nasi kosong? Itu bisa kan? Bisa, nanti Tuhan kasih isinya, asal dalam kebenaran. Ini bukan karena kemalasan, bukan, karena kita sedang dalam pekerjaan mengabarkan kabar baik Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jangan jual kemiskinan. Rasul Paulus sudah belajar, sudah tahu, dan karena itu sudah sanggup menanggung segala perkara dalam kekuatan yang diberikan Tuhan. Ini bukan survei. Rasul Paulus bukan belajar teori kemiskinan dihadapi bagaimana tidak. Sudah dilalui. Dan ini menjadi contoh bagi kita sekarang. Jangan jual kemiskinan, Bapak Ibu. Berikut pelajaran yang menurut saya kita dapati dari bagian ini yang saya renungkan. Kalau Rasul Paulus bilang
Aku telah belajar mencukupkan diri dari dalam segala keadaan. Aku tahu kekurangan, aku tahu kelupaan. Artinya dia bilang, sebenarnya saya tidak apa-apa. Ya, kalau bilang begini, ini berarti menolak kan? Tidak. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18, Rasul Paulus menyatakan terima kasih kepada jemaat. Dia berterima kasih karena pemberian mereka baik dan menyenangkan baginya. Kenapa menyenangkan? Karena dengan pemberian itu, pemberian yang dibawa oleh Epafroditus, menunjukkan bahwa mereka memperhatikan persekutuan dengan hamba Tuhan. Mereka jemaat Filipi memperhatikan bahwa mereka dapat mengambil bagian dalam pekabaran Injil. Mungkin mereka tidak bisa bicara-bicara, mereka tidak bisa jalan kemana-mana, tapi menyokong para pemberita Injil. Dalam hal ini Rasul Paulus. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita. Ia menegaskan di dalam ayat 14 sampai ayat 18, dia menegaskan, saya berterima kasih, ini menyenangkan, ini baik, karena pemberian ini, kan dia suka motivasi di awal tadi. Karena pemberian ini bukan disebabkan oleh penilaian kamu kaya, saya miskin, kamu lebih, saya kurang. Tidak. Makanya dia singgung di ayat yang ke-15 tentang saya tidak lupa dulu kamu sudah 2-3 kali ya memberikan bantuan kepada saya. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah satu atau 2 kali mengirimkan bantuan kepada saya. Sudah tahu kamu ada. Kamu tidak pandang saya ini miskin. Kamu memberikan pada saya bukan karena saya miskin, tapi karena kamu mau ada dalam persekutuan pekabaran Injil. Nah, ini menjadi ingatan bagi kita. Sebab kecenderungan manusia, saya kasih saudara ini, tapi ingat, satu usulan terima. Ini tanda awas untuk kita. Bahkan yang menyumbang bukan kepada pendeta, bukan kepada guru Injil, bukan kepada pribadi, tapi kepada lembaga. Terus mulai memerintah. Setelan harus dari donatur. Ini saudara, Rasul Paulus kasihkan, saya berterima kasih atas pemberian itu. Ya, saya berterima kasih karena saya tahu hati kamu. Dulu juga kamu sudah bantu saya. Waktu orang lain tidak bantu, kamu bantu saya. Sekarang saya dalam penjara, kamu bantu saya. Jadi ini bukan zaman Filipi tanam budi. Ingat yang tadi saya bilang. Itu kakak-kakak pengasuh kan tidak tuntut saya untuk balas budi, tidak. Tapi saya merasa saya harus memperhatikan saudara-saudara saya ini. Nah, ini ingatan kalau kita bantu orang, khususnya yang mengabarkan ini. Jangan kita memberi bantuan. Kalau kita memberi bantuan, oke, saya kaya, saya mau bantu dia yang miskin, saya makan beras 9, dia kasih saja beras yang paling murah. Ini saudara motivasi. Waktu saya di Bukit Sion,
saya harus menyisihkan 1 sendok nasi untuk orang yang saya tahu di sekitar saya yang miskin. Saya gerakkan itu ke jemaat. Jadi tolong jemaat sumbang, bukan sumbang beras. Hitung-hitung jauh, mungkin 1 bulan itu 1 orang 1 kilo. Jadi kalau makan beras 99, karena ini supaya 1 jenis berasnya, saudara jangan sumbangnya beras yang lebih murah. Sumbang beras 99. Jadi 1 kilo beras 99 itu lebih dari 20.000 1 kilo. Ya. Jadi sumbanglah 20.000. Jadi jangan kau sumbang 15.000. Ini berarti memberi sumbangan dengan pandangan saya kaya, saya pantas untuk ini. Orang itu miskin, kurang, dia cocok untuk itu. Saya juga sering bilang, kalau mau berdiakonnya misalnya ke daerah-daerah pedalaman dalam negeri, atau ada orang kena bencana, mari kumpul pakaian layak pakai, benar-benar layak pakai. Jangan kasih yang styrofoam, jangan kasih tanda kancing. Begini. Karena pemberian kita adalah bagian dari persekutuan yang mengabarkan Injil kasih karunia Allah. Pemberian kita bukan karena saya kaya. Ini pemberian bukan antar orang kaya kepada orang miskin. Ini pemberian antara saudara, satu visi, satu misi. Saudara yang kekasih, bagi Rasul Paulus, pemberian jemaat di Filipi adalah partisipasi di dalam memperluas pemberitaan Injil. Jemaat Filipi sudah memberi dan sekarang masih memberi. Sekali lagi, mereka bukan jemaat kaya. Jadi ini bukan bicara strata ekonomi, bukan. Ini bicara iman yang kalau tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bagi Rasul Paulus, ya ini dia topang, dia tetap mendorong jemaat Filipi supaya tetap memperhatikan dan menyadari dan terus melaksanakan bahwa keterlibatan dalam menyokong pemberitaan Injil adalah bukti kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi, adalah ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Karena itu bagi Rasul Paulus, pemberian jemaat Filipi kepadanya bukan pemberian biasa-biasa, tapi pemberian berkelimpahan. Saudara ingat persembahan janda yang miskin? Mata uangnya mata uang terkecil, tapi Yesus bilang dia memberinya dalam kelimpahan. Itu persembahan berkelimpahan. Kalau kita ingat renungan minggu lalu, kalau bagi Israel disuruh bawa banyak jenis persembahan, saya kasih ingat satu jemaat. Jadi sekarang kalau kamu datang, lihat ini banyak kota, jangan banyak bicara. Kasih saja menurut kerelaan hati. Sebab kalau kita ikut Alkitab, bukan cuma 1/10, bukan cuma setengah, tapi seluruh hidup. Baca Roma 12. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari Rasul Paulus menyemangati dengan ucapan terima kasih kepada jemaat Filipi bahwa persembahan kamu ini karena digerakkan oleh motivasi yang baik, karena ada kesehatian dengan para hamba dan khususnya di sini Rasul Paulus
kita yang jadi donatur? Tidak. Rasul Paulus bilang, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Ini luar biasa. Khusus bagian ini Rasul Paulus mulai dengan bersukacita dalam Tuhan, diakhiri dengan dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Mari saudara berpartisipasi dalam mengabarkan Injil. Mari terus kabarkan Injil sampai Tuhan datang. Terpuji Bapa, Putra dan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin. Dari
Karya salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Luar biasa semesta. Salibmu membukakan anugerahmu Tuhan. Anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatanmu Tuhan. Katakan luar biasa. Luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hidup kita semua harus menjadi saksi, sama seperti Kristus yang telah bercahaya dalam kita. Haleluya.